semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Prisna di DVD. Pada video kali ini saya membuat kreasi lauk olahan dari ayam yang sangat enak banget. Rasanya manis, gurih, dagingnya lembut, bumbunya juga meresap. Sangat cocok banget ya untuk lauk sehari-hari, untuk menu buka puasa dan sahur, atau bisa juga untuk ide jualan lauk matang, untuk isian nasi pok. Ini juga oke banget ya. Cara membuatnya sangat mudah sekali, dan bumbunya seperti biasa yang simpel-simpel saja, yang pasti mudah didapat. Bahan yang saya gunakan 1 ekor ayam broiler, berat bersihnya 900 sampai 1 kilo ya. Sudah saya potong-potong seperti ini. Dan untuk potongannya ini bebas ya teman-teman, boleh dipotong 12 atau potong 14 atau 16, disesuaikan selera masing-masing. Dan ini juga sudah saya cuci bersih dengan jeruk nipis. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih, ini saya pakai 8 siung bawang putih seperti biasa ya. Sebelum dihaluskan bawang putihnya saya potong kecil-kecil. Kalau sudah bisa sisihkan dulu. Kemudian juga ada bawang merah, ini ada yang gede ada yang kecil ya teman-teman, saya hitung 10 siung aja ya. Dan ini juga saya potong kecil-kecil biar kerja blendernya nggak berat dan bisa awet ya teman-teman. Kemudian saya juga menggunakan 2 butir kemiri. Untuk kemiri ini boleh disangrai dulu, boleh enggak ya. Kemudian ada 1 ruas lengkuas, tapi ini gede ya teman-teman, jadi saya pakai 1 ruas cukup, dipotong kecil-kecil. Kemudian tambahkan 1 sendok makan ketumbar butiran, tambahkan air untuk membantu menghaluskan. Kita haluskan dulu. Kemudian siapkan penggorengan atau pan atau wajan. Kemudian tuang ayam yang sudah kita cuci tadi. Kemudian masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan 2 butir gula merah, ini beratnya kurang lebih 70 gram. Air asam ini dari setengah sendok makan asam jawa, direndam dengan menggunakan air panas ya. Kurang lebih ada 3 sendok makan airnya. Kemudian ada garam secukupnya aja, nanti kita koreksi rasa. Setengah sendok teh lada bubuk, kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, dan juga ada 3 lembar daun salam. Di sini saya juga menggunakan air kelapa ya teman-teman. Saya menggunakan air kelapa dari 1 butir kelapa. Kalau teman-teman gak ada, boleh diganti dengan air biasa ya. Saya menggunakan air kelapa, ini rasanya lebih mantap dan warnanya lebih cantik. Karena air kelapanya cuma sedikit ya teman-teman, ini saya tambahkan air biasa 1,5 gelas. Kemudian tambahkan juga kecap manis secukupnya aja. Ini bisa disesuaikan selera teman-teman ya. Oke, kita pindah ke atas kompor dan nyalakan apinya. Kita aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata. Kita rebus sampai matang, airnya menyusut dan juga bumbunya meresap ya. Untuk memasak bacem ayam ini agak lama ya teman-teman, jadi kita butuh waktu agar bumbunya bisa meresap dalam ayamnya. Kalau kuahnya sudah agak menyusut seperti ini, bisa kita aduk balik. Ini boleh dimatikan apinya ya teman-teman. Kalau teman-teman mau hasilnya lebih maksimal lagi, ini bisa didiamkan semalaman. Tapi kalau saya, ini saya kecilkan aja apinya seperti ini. Ini saya masak dengan menggunakan api kecil banget sampai kuahnya mengental lagi dan bumbunya juga meresap. Nah, ini untuk ayamnya sudah matang teman-teman, kuahnya sudah mengental, bumbunya juga meresap, rasanya juga sudah pas. Warnanya cantik sekali bukan kalau kita menggunakan air kelapa ya. Oke teman-teman, saya akan matikan kompornya dulu dan diamkan dulu sebentar ya, biar agak hangat dulu, baru kita masak, kita goreng ataupun kita bakar. Atau bisa juga kalau teman-teman nggak mau digoreng dibakar, dimakan gini aja juga sudah sangat enak banget ya. Ini saya goreng dengan menggunakan minyaknya sedikit aja ya teman-teman, dan ini gorengnya juga cuma sebentar ya, karena nanti kalau kelamaan bisa gosong. Kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil aja ya. Kita bolak-balik seperti ini teman-teman hingga warnanya cantik ya. Kira-kira warnanya seperti ini aja ya teman-teman, ini sudah cantik banget ya. Sekarang saya angkat. Dan inilah hasilnya bacem ayam
yang sangat enak banget, warnanya cantik sekali bukan? Dan benar-benar sangat menggugah selera ya. Ini rasanya juga sangat enak banget teman-teman, cocok banget buat lauk sehari-hari. Untuk sayurnya bebas, mau pakai sayur apa aja cocok ya, atau mau pakai sambal sama lalapan juga sudah sangat enak banget. Sekarang saya akan cicipin dulu teman-teman. Ini dagingnya sangat lembut banget ya, dan bumbunya tuh meresap ya, rasa manis, rasa gurih itu dapat banget. Jadi ini rasanya tuh benar-benar enak banget, cocok ya buat lauk sehari-hari, atau bisa juga untuk ide jualan lauk mateng untuk isian nasi epok. Ini juga boleh banget ya, insya Allah cuan banget karena ini benar-benar sangat enak dan cara membuatnya juga sangat mudah. Bumbunya yang pasti simpel sekali ya. Kita siapkan bahan sayurannya dulu. Ini saya menggunakan 3 buah wortel, tapi ukurannya kecil ya. Kalau gede kita gunakan 2 aja ya. Kemudian diiris bulat-bulat. Oh ya teman-teman, wortel ini sudah saya kupas dan cuci bersih ya. Kalau sudah dipotong semua, kita sisihkan. Bahan berikutnya saya juga menggunakan buncis. Ini sudah saya siangi ya, sudah saya hilangkan seratnya dan sudah dicuci bersih, kemudian dipotong sesuai selera dan sisihkan dulu. Kemudian ada pokcoy, ini saya menggunakan 2 pohon, ukurannya agak besar ya. Ini dipotong sesuai selera aja teman-teman. Pokcoynya ini bisa dicuci dulu, boleh juga dicuci setelah dipotong ya. Sisihkan. Kemudian ada jamur tiram, ini saya menggunakan 1 bungkus. Kalau di tempat saya itu jualnya sudah dibungkusin seperti ini teman-teman. Dan 1 bungkus ini harganya Rp6.000 ya. Kemudian jamurnya ini akan saya bersihkan dulu. Saya hilangkan bagian akarnya, ini saya gunting, kemudian disuir-suir ya. Ini saya suirin agak kecil seperti ini, atau bisa juga mau diutuhkan juga boleh, disesuaikan selera masing-masing. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, tambahkan air. Kita akan mencuci jamurnya ya. Kita kasih garam biar nanti lebih bersih pastinya ya. Kita cuci sampai bersih dan kita bilas ya sampai benar-benar bersih. Kalau sudah dicuci bersih seperti ini, kita bisa rendam dengan menggunakan air mendidih. Ini direndam sebentar aja teman-teman, biar bau jamurnya itu hilang ya. Oke, kalau sudah direndam sebentar, kita bisa buang airnya dan kita peras ya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Setelah diperas hasilnya seperti ini. Ini sudah mengurangi bau jamurnya ya. Jadi ini sudah siap untuk dimasak. Kita sisihkan dulu. Saya juga menggunakan 2 batang daun bawang. Untuk daun bawang ini diiris kecil-kecil aja seperti ini. Kalau sudah dipotong, kita bisa sisihkan. Kemudian untuk bumbunya 5 siung bawang putih. Ini saya geprek ya teman-teman. Kemudian nanti saya cincang kasar. Atau teman-teman bumbunya mau diulek juga boleh, silahkan aja ya. Ini saya cincang kasar aja seperti ini. Kalau mau diiris tipis juga boleh, silahkan ya. Sisihkan. Kemudian ada bawang merah. Untuk bawang merah ini sama ya, saya menggunakan 5 siung. Ini diiris tipis-tipis kemudian dicincang ya, seperti ini aja. Ini enggak saya geprek ya teman-teman untuk bawang merahnya, nanti pedes kalau digeprek ya. Oke, kita sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan bawang bombay, ini saya gunakan setengah buah. Ini cukup diiris panjang aja seperti ini. Kalau teman-teman mau menggunakan 1 buah juga boleh ya, silahkan saja, disesuaikan selera masing-masing. Kemudian saya juga menggunakan cabai merah keriting. Ini saya pakai 3 buah ya, diiris serong. Ini nanti biar warnanya lebih cantik. Sisihkan dan kita siapkan penggorengan. Beri sedikit minyak. Kita tumis dulu bawang putih dan juga bawang merah. Bawang bombaynya juga ya, ditumis sampai harum. Nah, ini sudah cukup teman-teman, aromanya sudah keluar. Sekarang saya masukkan wortel. Karena wortel ini lebih lama masaknya ya, jadi saya masukkan terlebih dahulu. Untuk mengurangi bau langunya, ini saya tumis sebentar. Oke, ini sudah cukup teman-teman. Sekarang saya tambahkan buncis. Buncisnya sama ya. Ini nanti saya tumis sebentar aja. Seperti ini biar bau langu pada buncisnya juga hilang. Nah, sekarang saya tambahkan air untuk mematangkan sayurannya. Untuk jumlah air ini bisa dikira-kira ya teman-teman, jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau kurang mending kita tambahkan aja ya. Oke, kita masak sampai sayurannya matang. Untuk tingkat kematangan bisa disesuaikan selera ya. Kemudian masukkan pokcoy.
Kemudian diaduk sampai pokcoynya matang ya teman-teman. Oke, ini sudah cukup ya, sudah agak matang ya, ini setengah matang. Kemudian saya masukkan jamurnya, kemudian diaduk kembali sampai semua tercampur rata. Sekarang tambahkan cabai dan juga irisan daun bawang. Tambahkan sedikit garam karena nanti kita pakai kecap asin ya. Kemudian ada lada bubuk, kaldu jamur, kecap asin ini saya pakai 1 sendok makan, kemudian saus tiram 1 sendok makan. Kemudian diaduk kembali sampai semuanya tercampur rata ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau masih kurang asin bisa ditambahkan garam ya. Kalau teman-teman mau menggunakan tambahan gula pasir boleh. Dan untuk pengentalnya ini saya menggunakan 1 sendok teh tepung maizena yang dilarutkan dengan air ya. Kita masukkan dan kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Dan ini sudah matang teman-teman. Untuk tingkat kematangan sayurannya sudah pas. Kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Teman-teman bisa lihat di sini warnanya sangat cantik sekali ya. Oke teman-teman, capcay sayuran dan jamur sudah siap disajikan. Dinikmati selagi masih hangat dengan nasi putih hangat. Ini enak banget. Silahkan dicoba. Caranya sangat mudah bukan? Dan bumbunya seperti biasa yang simpel-simpel aja, tapi rasanya sangat enak banget. Untuk bahannya ini saya menggunakan 500 gram sayap ayam. Ini sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Kemudian sayap ayamnya ini dipotong menjadi 2 bagian seperti ini. Dan bagian yang kecil ini tidak dipakai ya. Kalau teman-teman mau menggunakan selain sayap, misalnya mau pakai paha atau mau pakai dada juga nggak apa-apa ya. Silahkan saja disesuaikan selera. Kalau sudah dipotong-potong bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan cobek, masukkan 1,5 sendok teh ketumbar butiran, 1/3 sendok teh jintan, kemudian garam secukupnya saja dan juga kaldu jamur. Tambahkan 2 siung bawang putih, boleh lebih ya, kemudian 1 siung bawang merah, kemudian dihaluskan. Kalau misalnya mau dihaluskan menggunakan blender juga boleh ya, silahkan saja. Dan apabila teman-teman juga mau menggunakan ketumbar bubuk juga boleh ya. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya, sudah cukup halus seperti ini teksturnya. Sekarang kita kumpulkan dulu. Aromanya harum banget ya, aroma ketumbarnya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang kita siapkan tepung terigu. Ini saya menggunakan 4 sendok makan tepung terigu. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka. Kemudian diaduk ya teman-teman. Oke, sekarang kita tambahkan bumbunya yang sudah dihaluskan tadi ya. Biar bisa crunchy kulitnya, ini saya tambahkan soda kue sedikit saja. Kemudian tambahkan air. Ini untuk penambahan airnya bertahap ya, sedikit demi sedikit. Sampai kekentalan adonan tepungnya ini sesuai yang kita inginkan ya teman-teman. Jadi untuk adonan tepungnya ini tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Sekarang masukkan ayamnya. Oke, sekarang kita aduk sampai tercampur rata, sampai semua ayamnya ini terbalut dengan tepung. Bila sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita diamkan 10-15 menit. Kita sisihkan dulu. Kemudian bumbu tambahannya atau bahan tambahannya ini ada bawang daun ya, atau daun bawang. Ini saya menggunakan 2 batang, bisa diiris kecil-kecil aja seperti ini. Kemudian ada 3 siung bawang putih. Ini bawang putihnya digeprek kemudian dicincang kasar. Seperti ini aja ya teman-teman. Oke, sekarang sisihkan. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya menggunakan agak banyak ya. Untuk bawang merahnya ini saya iris gede-gede ya teman-teman, jadi biar nanti tetap bertekstur ya untuk bawang merahnya. Atau teman-teman bisa menggunakan bawang merah yang ukuran kecil ya, bisa diutuhkan. Kemudian untuk pedasnya ini saya menggunakan cabai rawit yang hijau.
Untuk irisan cabai ini bebas ya, boleh serong, boleh bulat-bulat ya, atau juga bisa teman-teman bisa menggunakan cabai rawit yang merah ya kalau mau lebih pedas lagi. Kemudian ini untuk mempercantik warnanya saya tambahkan cabai merah yang keriting 3 buah saja. Ini diiris bulat-bulat kalau cabai yang merah ya. Nah, sudah seperti ini. Oke, sekarang kita sisihkan dulu. Siapkan penggorengan, panaskan minyak dengan menggunakan api sedang. Goreng ayamnya. Ini secukupnya saja ya, jangan terlalu banyak biar bisa matang merata. Untuk minyaknya ini saya menggunakan minyak yang agak banyak ya teman-teman, jadi ayamnya bisa kecelup semua ya. Kemudian dipisah-pisahkan seperti ini. Dan goreng sampai warnanya kuning keemasan seperti ini ya teman-teman. Dan ini luarnya sudah garing, bisa kita angkat dan tiriskan. Oke, sekarang kita lanjut untuk menggoreng sisa ayamnya ya. Kita goreng semuanya, caranya sama. Oke, sekarang kita pisah-pisahkan seperti ini. Dan goreng sampai warnanya kuning keemasan. Warnanya cantik sekali, aromanya juga sangat harum banget. Oke, sekarang kita tiriskan dulu. Siapkan wajan dan beri minyak secukupnya. Tumis bawang putihnya terlebih dahulu. Bawang putih ditumis sampai warnanya agak kuning ya. Kemudian masukkan bawang merah dan juga cabai. Tumis kembali sampai cabenya layu, bawang merahnya juga layu, aromanya juga harum. Kemudian masukkan bawang daunnya ya. Kemudian ditumis sebentar. Tambahkan garam secukupnya saja, kemudian tambahkan kaldu jamur. Dan ini saya tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Apabila teman-teman tidak suka bisa di skip ya. Aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita masukkan ayam gorengnya. Kemudian diaduk sampai ayamnya tercampur rata dengan bumbunya ya. Aroma daun bawangnya, aroma bawang ini benar-benar harum banget. Kalau sudah matang bisa kita angkat dan pindah ke piring saji. Kita sajikan anget-anget seperti ini. Ini benar-benar sangat enak banget ya. Oke teman-teman, dan inilah hasilnya. Ayam goreng ketumbar cabai bawang sudah siap untuk disajikan. Sekarang saya akan langsung makan ya. Saya nyium aromanya aja sudah nggak tahan teman-teman, pengen segera langsung makan ya. Teman-teman bisa lihat ini ayamnya benar-benar empuk, luarnya garing dan matangnya juga rata ya. Sekarang kan saya coba makan dengan nasi putih sama cabai sama ayam sama bawangnya. Ini dari penampilannya aja sudah sangat menggiurkan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener rasanya enak banget. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah, silahkan nanti dicobain. Ini bener-bener menu yang luar biasa enaknya. Cara membuatnya juga sangat mudah, bumbunya simple sekali ya. Sangat cocok banget buat menu harian ya, buat lauk sehari-hari. Yang pertama kita siapkan ikannya terlebih dahulu. Saya pakai 3 ekor ikan laut. Untuk jenisnya ini sejenis ikan kembung ya teman-teman. Dan ini sudah saya bersihkan bagian perutnya. Sudah saya kerat-kerat dan sudah saya cuci menggunakan jeruk nipis. Kemudian marinasi dengan menggunakan garam sedikit aja. Kemudian tambahkan kunyit bubuk. Kalau teman-teman di rumah nggak ada kunyit bubuk, boleh menggunakan kunyit yang masih segar. Kemudian saya tambahkan juga ketumbar bubuk. Kemudian ratakan di seluruh badannya ikan. Oh ya teman-teman, untuk jumlah ikan ini bisa disesuaikan kebutuhan aja ya. Kalau sudah diratakan semua bumbunya, kita biarkan dulu kurang lebih 5-7 menit aja. Sambil menunggu ikannya dimarinasi, kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. 1 senti jahe, kemudian 1 ruas lengkuas. Ini lengkuasnya saya iris tipis-tipis ya teman-teman, karena tuar digeprek agak susah. Kemudian ada bawang putih, saya menggunakan 4 siung, digeprek-geprek dulu, kemudian dicincang kasar. Atau mau diiris tipis-tipis juga boleh ya, silahkan saja. Kemudian juga ada bawang merah, ini saya menggunakan 6 siung.
Ini diiris tipis-tipis aja bawang merahnya. Kemudian ada cabai hijau keriting, ini diiris serong-serong. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Biar agak pedas, ini saya tambahkan cabai rawit merah, diiris serong juga. Satu buah tomat hijau ukuran kecil, diiris agak tipis. Biar rasanya lebih segar, saya tambahkan 2 buah belimbing buluh. Ini dipotong agak kecil-kecil. Kalau teman-teman di rumah nggak ada belimbing buluh, ini boleh di skip, tapi untuk tomat hijaunya ditambahkan ya. Dan ini juga saya tambahkan tomat merah 1 buah. Lanjut, kita akan goreng ikannya. Sudah saya panaskan minyak, kemudian taburi dengan tepung maizena. Kemudian masukkan ikannya, ini muat ya untuk 3 ekor. Kalau bawahnya sudah matang kecoklatan seperti ini, kita balik. Dan goreng ikannya sampai matang, luarnya garing seperti ini. Kemudian angkat dan tiriskan terlebih dahulu. Dan di sini saya ganti wajan ya teman-teman, tadi wajannya kurang besar ya. Ini sudah saya panaskan minyaknya, kemudian tumis bawang putih, bawang merah, lengkuas dan juga jahe. Ditumis sampai harum. Kemudian masukkan cabai. Ditumis kembali sampai cabainya layu. Kalau cabainya sudah layu, saya tambahkan air, ini kurang lebihnya 1/4 gelas. Kemudian diaduk-aduk sebentar. Masukkan tomat dan juga belimbing buluh, tambahkan garam, gula pasir sedikit aja, kemudian ada kaldu jamur dan juga ada kecap manis ya. Ini kurang lebihnya 2 sendok makan untuk kecap manisnya, atau bisa teman-teman disesuaikan selera ya. Kemudian diaduk-aduk sampai semua tercampur rata. Masak hingga kuahnya mendidih. Kalau kuahnya sudah mendidih, bisa kita masukkan ikan yang sudah digoreng. Kemudian sesekali nih dibalik-balik biar bumbunya bisa meresap ke dalam ikannya. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau rasanya sudah ada gurih, manis, dan rasanya sedap, ini berarti sudah matang. Lanjut kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Sebelumnya kita tata dulu biar penampilannya cantik saat difoto nanti ya. Kemudian tambahkan bumbu di atasnya. Dan inilah hasilnya, tumis ikan sudah siap untuk disajikan, dinikmati dengan nasi putih anget. Tinggal tambah kulupan atau tumis kangkung atau tambah timun. Ini enak banget ya untuk menu sarapan atau untuk lauk sehari-hari. Bisa juga untuk ide jualan lauk matang. Silahkan nanti dicobain. Semoga teman-teman suka dengan resep yang saya bagikan, dan resep ini bisa menginspirasi, menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Ini sudah saya siapkan 1 ikat bayam. Ini bayamnya mau saya potong aja langsung seperti ini. Kalau teman-teman mau dicuci dulu terus dipetikin juga boleh ya, silahkan saja. Oke, ini sudah saya potong, kemudian saya akan cuci. Kemudian saya menggunakan 2 ikat daun kemangi ya teman-teman. Ini saya petikin seperti ini. Kalau sayur bening itu dikasih kemangi, aromanya wangi banget ya. Kemudian ini saya menggunakan pepaya yang masih muda. Ini saya gunakan ukurannya kecil saja ya teman-teman. Kemudian dikupas. Setelah dikupas, selanjutnya saya potong-potong seperti ini, atau bisa disesuaikan selera saja ya untuk potongannya. Kemudian saya potong kotak-kotak seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang akan saya cuci dan sisihkan. Oke, sekarang siapkan cobek. Masukkan 4 siung bawang putih, tambahkan 9 siung bawang merah, kemudian dihaluskan. Ini teksturnya kasar aja seperti ini untuk bumbunya. Kemudian saya tambahkan setengah buah jagung manis, karena ini jagungnya ukurannya besar ya, jadi saya gunakan setengah saja. Kalau jagungnya kecil bisa gunakan 1 buah. Oke, sekarang haluskan. Ini saya buat teksturnya juga kasar ya untuk jagungnya. Ini sudah cukup. Dan ini saya tambahkan temu kunci ya teman-teman. Temu kunci ini bikin aromanya harum dan juga rasa sayurnya sedap ya. Digeprek-geprek aja seperti ini, kemudian sisihkan. Ini sudah saya siapkan air
untuk merebus sayurannya ya. Ini sudah mendidih, masukkan pepaya dan juga bumbunya. Karena ini ada jagung ya, jadi bumbunya kita masukkan lebih awal ya, biar nanti jagungnya juga matang. Oke, masak pepayanya sampai setengah matang saja karena nanti masih ada proses perebusan bersama bayamnya ya. Sekarang kita masukkan sayuran bayam, masukkan juga daun kemangi, kemudian diaduk-aduk, masak sebentar saja ya teman-teman, karena proses memasak bayam ini sangat cepat ya. Saya tambahkan dulu garam dan juga kaldu jamur, jadi bumbunya itu sangat sederhana dan simpel banget ya. Atau bisa ditambahkan juga gula pasir ya kalau teman-teman suka. Masak sampai matang dan mendidih tanak. Kalau sudah matang dan mendidih tanak, bisa matikan kompornya. Dan ini saya tambahkan taburan bawang goreng ya di atasnya. Lanjut pindahkan ke mangkok saji. Aromanya sangat enak banget teman-teman, dari aroma kemangi, aroma temu kunci, ini bikin enak seger gitu ya. Dan sayurannya ini masih kelihatan seger banget. Oke teman-teman, inilah sayur menir, bayam dan juga pepaya. Sangat mudah, praktis, masaknya juga cepat, rasanya sangat enak, sedap dan seger ya. Untuk bahannya ini saya menggunakan mie instan yang rebus ya, saya gunakan 1 bungkus. Kalau mau menggunakan yang mie instan goreng nggak apa-apa ya teman-teman, ini direbus sampai empuk, jangan terlalu lembek ya. Kemudian angkat dan tiriskan, kemudian kita bumbuin dengan bumbu bawaannya ya, kita bumbuin dengan serbuk cabai, dengan serbuk bumbunya dan juga minyaknya kita masukkan, kita aduk. Kalau sudah tercampur kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan bahan tambahannya, yaitu sayuran. Ini saya menggunakan wortel 1 buah. Ini saya iris tipis saja seperti ini. Kemudian diiris korek api seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya iris lagi kotak kecil-kecil seperti ini. Kalau sudah sisihkan, kemudian saya juga menggunakan 1 buah jagung manis. Ini ukurannya besar ya. Ini disisir aja jagungnya seperti ini. Kalau di rumah teman-teman tidak punya jagung, bisa diganti dengan sayuran yang lainnya ya. Boleh menggunakan kol atau menggunakan toge juga boleh. Kemudian ada 5 batang daun bawang. Ini ukurannya kecil ya, saya gunakan 5. Kalau gede-gede cukup 2 batang saja. Kemudian diiris kecil-kecil seperti ini. Kalau teman-teman di rumah punya seledri bisa ditambahkan ya. Oke, sekarang kita sisihkan. Kemudian untuk bumbunya ini saya menggunakan 2 siung bawang putih, ini digeprek kemudian dicincang kasar aja. Kalau mau dihaluskan juga boleh, mau diparut juga boleh, silahkan saja ya. Oke, ini sudah cukup, sisihkan. Kemudian ada bawang merah ya teman-teman, ini tadi nggak kerekot ya, mohon maaf, ini sama saya cincang juga. Kemudian semua bahannya ini dimasukkan ke dalam adonan mie ya, masukkan semua. Oke, sekarang tambahkan tepung terigu. Ini saya menggunakan tepung terigu protein sedang. Ini saya gunakan 2 sendok, kemudian tepung berasnya 1 sendok makan ya teman-teman. Kemudian tepung maizena biar nanti crispy ya, setengah sendok teh lada bubuk, kaldu jamur dan juga garam pastinya ya. Kemudian tambahkan telur. Ini saya menggunakan telurnya 1 butir, bisa menggunakan 2 butir ya. Kemudian tambahkan air. Kalau menggunakan 2 butir telur tidak perlu penambahan air lagi ya teman-teman, karena ini saya menggunakan 1 butir telur, jadi saya tambahkan air secukupnya saja ya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata seperti ini. Kalau nanti misalnya kurang tepung, adonannya bisa ditambahkan ya. Oke teman-teman, sekarang siapkan penggorengan. Kita goreng ya, ini dengan menggunakan minyak yang panas, apinya sedang saja, jangan terlalu panas biar tidak cepat gosong ya. Kalau bawahnya sudah kuning keemasan, bisa kita balik.
Kita goreng sampai matang ya, dan warnanya kuning keemasan semua. Oke teman-teman, ini sudah kuning keemasan semua ya, ini sudah matang ya, luarnya sudah garing seperti ini. Sekarang kita akan angkat. Oke, kita tiriskan dan goreng sisa adonannya sampai habis ya. Dan inilah hasilnya ya, sebagian yang sudah matang. Ini yang saya taruh di piring, ini belum semua ya teman-teman, hasilnya tuh jadinya banyak ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini, ini benar-benar luarnya tuh garing, dalamnya empuk ya, tidak keras. Dan ini saya makan dengan menggunakan cabai, ini sangat pas banget, rasa gurih dipadu dengan pedasnya cabai, sensasi yang sangat enak banget, sangat cocok buat cemilan ataupun lauk ya, bisa juga dicocol dengan menggunakan saus. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Semoga resep yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Silahkan nanti dicobain, sangat mudah cara membuatnya dan bahannya juga sederhana sekali. Yang pertama saya akan merebus telurnya terlebih dahulu. Ini saya menggunakan 8 butir telur, atau jumlahnya bisa disesuaikan kebutuhan masing-masing ya. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan cuka. Kemudian saya tambahkan juga setengah sendok teh garam. Kemudian rebus sampai telurnya matang. Sambil menunggu telurnya matang, kita siapkan bumbu-bumbunya dulu ya. Ini saya menggunakan 1 siung bawang putih. Ini diiris tipis-tipis. Ini nanti akan saya goreng untuk bawang putihnya. Sisihkan. Kemudian juga ada bawang merah. Ini saya menggunakan lebih banyak ya bawang merahnya. Ini sama diiris tipis-tipis. Ini nanti juga digoreng ya teman-teman, bawang putih, bawang merahnya ini nanti kita goreng. Kemudian sisihkan kalau sudah diiris semua. Kemudian ada 1 buah tomat ukuran agak besar ya teman-teman, saya menggunakan tomat merah. Kemudian diiris kecil-kecil ya teman-teman untuk tomatnya. Tapi kalau tomatnya ini nanti teman-teman nggak suka diiris, mau langsung di blender ya silahkan. Tapi kalau saya lebih suka diiris kecil-kecil aja seperti ini. Nanti ada teksturnya tomat jadi lebih enak gitu ya. Oke, sekarang sisihkan. Dan ini untuk bumbunya sudah siap ya. Sekarang saya juga menyiapkan cabai yang sudah direbus. Ini saya menggunakan 2 macam cabai, ada cabai merah keriting dan juga cabai rawit. Untuk jumlah bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian cabainya ini akan saya blender, atau mau diulek juga boleh ya. Lalu tambahkan setengah sendok teh terasi. Kebetulan ini terasinya sudah matang ya, saya punya stok. Kalau mau menggunakan terasi mentah juga boleh. Kemudian saya tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Dan ini cabai dan terasi yang sudah dihaluskan. Hasilnya seperti ini. Kemudian ada telur yang sudah matang, sudah saya kupas. Hasilnya mulus-mulus seperti ini ya teman-teman. Semua bahan sudah siap. Sekarang kita akan mulai untuk memasaknya. Yang pertama kita goreng dulu bawang putih dan bawang merah. Kita goreng bawangnya sampai setengah kering. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Tadi minyaknya kebanyakan ya, jadi minyaknya saya kurangin ya. Kira-kira seperti ini sudah cukup. Sekarang masukkan tomat. Kemudian ditumis tomatnya sampai matang. Kalau tomatnya sudah matang seperti ini, bisa kita masukkan cabai yang sudah dihaluskan. Kita masukkan semua. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kalau masih misah-misah seperti ini, masih belum matang ya teman-teman. Jadi kita harus sering mengaduk-aduk sambalnya ya, biar bisa tercampur rata. Dan ini saya tambahkan sedikit air. Kemudian diaduk kembali sambil terus dimasak. Gunakan api kecil untuk memasaknya biar warnanya bisa cantik, matangnya bisa merata, dan sambalnya tidak meletup-meletup. Tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Apabila teman-teman suka, bisa ditambahkan sedikit gula pasir. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Ini tetap menggunakan api kecil ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, sambalnya sudah matang, masukkan telur yang sudah kita rebus tadi ya. Kemudian diaduk pelan-pelan sambil terus dimasak
sampai semua telurnya ini terbalutin dengan sambal ya. Dan ini sudah matang, rasanya juga sudah pas. Sekarang akan saya matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji. Nah, kita tata di sini teman-teman. Warnanya benar-benar sangat menggugah selera sekali ya, warnanya merah dari cabenya, dari tomatnya, benar-benar bikin cantik. Dan ini rasanya sangat enak banget ya, sambalnya tuh sedap banget, pedesnya juga pas ya. Sangat cocok buat teman makan nasi putih anget, nasi uduk. Ini sangat cocok banget. Atau untuk ide jualan lauk mateng juga sangat boleh ya, insya Allah laris manis. Karena memang beneran sangat enak dan warnanya sangat menggugah selera. Silahkan nanti dicobain ya. Semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat dan teman-teman suka. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.